Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 3 berita tadi, kami juga hadir dengan beragam informasi menarik lain. Bersama saya, Angelika DF Agam. Inilah Lintas News Pagi akhir pekan selengkapnya. Ya pemirsa, 3 mobil polisi Satreskrim Polres Metro Depok, Jawa Barat dibakar massa saat menangkap seorang pelaku penyerobotan lahan dan kepemilikan senjata api. Massa tidak terima pelaku ditangkap polisi sehingga melakukan pembakaran. Massa ricuh saat polisi akan menangkap terlapor kasus penyerobotan tanah dan kepemilikan senjata api di Pondok Rangon, Harjamukti, Depok. Terlapor mangkir 2 kali sehingga polisi melakukan penjemputan. Namun tiba-tiba ada teriakan untuk membakar mobil. Dari 4 mobil, hanya 1 mobil yang membawa terlapor serta polisi yang lolos dari kejaran massa. Sekitar Kampung Baru juga diklaim oleh yang bersangkutan sebagai tanah miliknya. Nah, perusahaan properti ini sudah melakukan upaya pendekatan, somasi sudah, justru dengan adanya itu orang yang kami amankan tersebut malah membuat bangunan semi permanen, membuang sampah. Polisi mengamankan terlapor beserta barang bukti airsoft gun. Sementara pelaku pembakaran mobil hingga kini belum ditangkap. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita jadi korban aksi begal bokong di Jalan Buaran Klender, Durensawit, Jakarta Timur. Korban sempat berteriak hingga pelaku bisa ditangkap dan nyaris dihakimi warga. Warga mengamankan pemuda TF, pelaku aksi pelecehan seorang wanita di pos keamanan Jalan Buaran Klender, Durensawit, Jakarta Timur. Pelaku ditangkap usai aksinya memegang pantat seorang wanita yang sedang berjalan kaki bersama temannya di pinggir jalan raya. Usai melakukan aksinya, pelaku lalu mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun lantaran korban berteriak minta tolong, pelaku bisa diamankan oleh warga sekitar ke pos keamanan setempat. Guna menghindari amuk massa, polisi yang mendatangi lokasi kejadian berusaha mengevakuasi pelaku ke Mapolres Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, jasad pemuda dengan banyak identitas ditemukan di Sungai Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Polisi pun kesulitan mengidentifikasi korban dan harus dibawa ke RSCM. Jasad pemuda berusia 35 tahun ditemukan di kawasan prostitusi Kali Sekretaris, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Jasad ditemukan petugas kebersihan saat membersihkan kali. Awalnya petugas menduga jasad adalah boneka, namun setelah tahu jasad manusia segera dievakuasi menggunakan alat berat. Hasil identifikasi sementara, tak ada luka di tubuh korban, namun ditemukan banyak identitas, termasuk identitas warga negara asing. Oh, kita lagi bersih-bersih sampah, Pak. Muat sampah ke mobil. Lagi muat banyak sampah, ternyata ada pala. Kiranya apa gitu, digeser ternyata mayat. Langsung ditaruh itu di atas, kita taruh, baru ngabarin teman-teman karena ada mayat. Diangkatnya itu pakai orang atau pakai alat berat? Oh, pakai alat kita, Pak, alat berat, beko. Jasad dievakuasi ke RSCM Jakarta untuk mengetahui penyebab kematian korban. Kasus ini pun sudah ditangani Polsek Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan. Pemirsa, 5 orang anggota jaringan narkoba ditangkap polisi di Pasuruan, Jawa Timur. Sementara di Pamekasan, Jawa Timur, petugas lapas narkotika kelas 2A menemukan sabu-sabu di dalam bola tenis. Polisi mengamankan seorang pria anggota jaringan narkoba jenis sabu lintas daerah di Pasuruan.
penggeledahan dilakukan di mobil tersangka dan menemukan kantong plastik berisi sabu, HP, dan uang. Hasil pengembangan, polisi membekuk 4 pelaku lainnya dan digelandang ke Mapolres Pasuruan. Pengungkapan bermula dari penangkapan tersangka berinisial I, 31 tahun, dan mendapati sabu seberat 14,99 gram. Pengembangan pun dilakukan hingga para pelaku bisa ditangkap dengan barang bukti sabu seberat 115,57 gram. Dilakukan pengembangan terhadap tersangka MD pada sore hari dan ditangkap pada pukul 17.30 dengan tersangka AM sebagai pembeli. Kemudian dikembangkan kembali pada malam harinya di pukul 20.30 didapatkan tersangka AP. Polisi mengimbau masyarakat aktif dalam memerangi narkoba hingga melaporkan jika melihat ada penyalahgunaan narkotika. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan. Petugas membongkar bola tenis yang ditemukan dari dalam kamar lapas khusus narkotika kelas 2A Pamekasan. Hasilnya ditemukan sabu-sabu yang terbungkus plastik klip seberat 1,39 gram. Penemuan berawal dari kerja bakti bersih-bersih sampah dan tumbuhan liar Minggu 13 April lalu. Kerja bakti dilakukan di areal pagar dalam penjara menggunakan tenaga pekerja warga sekitar lapas. Saat melakukan bersih-bersih itulah, petugas menemukan bola tenis dililit lakban berwarna hitam. Usai penemuan ini, Kepala Lapas Sustik masih menyelidiki siapa pemilik bola yang diduga sengaja dimasukkan ke kamar lapas dengan dilempar dari luar oleh orang tak dikenal. Sementara fasilitas olahraga yang tersedia di lapas hanya futsal dan voli. Bola tenis itu dipungut sama petugas atas nama Ferry Kurniawan, dia merasa gemetar. Karena setelah bola tenis itu dilakban, dibuka lakbannya sedikit, ada goresan silet di kulit bola tadi. Hanya dibuka sedikit, kayaknya ada barangnya ini. Nah, akhirnya setelah itu petugas atas nama Ferry melaporkan kejadian itu kepada kami. Kasus ini sudah dilembahkan ke Polres Pamekasan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Priyanto melaporkan. Ya, masih dari Jawa Timur, pemirsa, seorang wanita tewas tenggelam di Kalimas Sidoarjo. Sebelumnya korban terjatuh dari perahu penyeberangan antar desa Kerembangan. Tim SAR dibantu warga mengevakuasi jasad Esti Winarni, warga desa Bambe Gresik yang mengambang di Kalimas Sidoarjo, Jawa Timur. Sebelumnya, korban terjatuh dari perahu penyeberangan antar desa Kerembangan. Diduga karena tak bisa berenang, korban langsung tenggelam. Jenazah korban ditemukan 3 hari kemudian pada jarak 5 km dari lokasi tenggelam. Kalian terhadap korban atas nama Winarti, usia 50 tahun, alamat RW 20 RW 2 Desa Bambe. Alhamdulillah berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan. Dengan daerah penemuan kurang lebih jarak dari LKK lokasi kejadian kecelakaan ada 4,45 km. Usai dievakuasi, jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan di area pemakaman umum desa setempat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Pemirsa, sesosok jasad wanita yang masih mengenakan peralatan sholat ditemukan mengambang di antara tumpukan sampah di aliran Kanal Banjir Barat Petamburan, Jakarta Pusat. Di tubuh korban didapati kitab suci Al-Quran dan uang tunai ratusan ribu rupiah. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD DKI Jakarta langsung diterjunkan ke lokasi guna mengevakuasi sesosok jasad wanita tak dikenal. Korban ditemukan mengambang di antara tumpukan sampah di aliran Kanal Banjir Barat, Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sulitnya menjangkau jasad korban membuat petugas harus menurunkan sebuah alat berat. Meski berjalan dramatis, jasad korban akhirnya berhasil dievakuasi ke bibir kali. Dari hasil identifikasi, petugas tak menemukan identitas korban.
Namun korban diketahui masih mengenakan mukena atau peralatan salat, sebuah kitab suci Al-Quran, dan uang tunai ratusan ribu rupiah. Belum diketahui penyebab pasti tewasnya korban. Kita menemukan satu buah Al-Quran dan di dalamnya ada berupa uang tunai. Untuk mayat ini nantinya kita menunggu dari Inavis dulu untuk diidentifikasi karena data identitas korban tidak ditemukan. Guna kepentingan penyelidikan polisi, jasad wanita yang diperkirakan berusia 40 tahun itu selanjutnya dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi tak senonoh dilakukan seorang pemuda di depan rumah warga di Bandung, Jawa Barat hingga viral. Aksi itu membuat penghuni rumah resah dan berharap pelaku segera ditangkap. Seorang pria terekam CCTV saat melakukan aksi tidak senonoh di depan rumah warga di Bandung, Jawa Barat. Pelaku yang menyatroni sebuah rumah melakukan aksi masturbasi. Usai melakukan aksinya, pelaku segera kabur, namun tak berselang lama, ia kembali membersihkan kotoran yang bercecer di lantai. Akibat aksi ini, pemilik resah lantaran pelaku diduga warga sekitar dan sudah beberapa kali melakukan aksi serupa di depan rumah warga. Warga berharap polisi menindak pelaku karena aksinya telah sangat meresahkan. Dari Bandung, Jawa Barat, Irfan David, iNews melaporkan. Ya, sementara itu seorang oknum Ustadz Pondok Pesantren di Tulungagung, Jawa Timur ditangkap polisi karena diduga melecehkan santrinya. Ia ditangkap setelah 7 korban yang semuanya laki-laki berusia 8 hingga 14 tahun melapor ke polisi. Anggota Polres Tulungagung, Jawa Timur menangkap oknum Ustadz berinisial AI, 26 tahun. Pria yang sehari-hari merupakan kepala kamar sebuah pondok pesantren dilaporkan dalam kasus dugaan pelecehan terhadap anak didiknya. Sampai saat ini terdapat 7 korban yang telah melapor ke Polres Tulungagung. Seluruh korban berjenis kelamin laki-laki dan masih berusia antara 8 hingga 14 tahun. Berdasar keterangan para korban, pelaku memaksa mereka melakukan perbuatan asusila. Santri ini kok orang tuanya perilakunya, melihat orang tuanya ini melihat perilaku anaknya ini lain. Dari situ kemudian ada pengancaman terhadap para santri tersebut gitu kan. Jadi santri ada yang banyak yang ketakutan. Aksi asusila itu dilakukan pelaku selama setahun sejak Maret 2024. Pengakuan tersangka, aksinya tersebut dilakukan terhadap 12 santri. Namun setelah pemeriksaan polisi, tidak menutup kemungkinan jumlah korban bisa bertambah. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang anggota polisi dari Polres Pangkep digerebek Satuan Propam, usai dilaporkan istrinya sedang bersama wanita lain di salah satu indekos di Goa, Sulawesi Selatan. Saat digerebek, anggota polisi tertangkap basah sedang berduaan di dalam indekos. Polisi menggerebek seorang anggota polisi yang berduaan dengan seorang wanita di indekos Somba Opu Goa. Oknum polisi ini diduga sedang berselingkuh dengan wanita lain. Dugaan perselingkuhan ini dilaporkan istri pelaku. Lokasi ataupun di TKP ternyata betul memang ada satu pasang yang memang bukan pasangan suami istri yang sah. Dan sampai saat ini kita sudah melakukan pengamanan dan kita juga sudah koordinasi tentunya dengan Polres daripada Polres Pangkep. Kedua pasangan selingkuh masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pelaku pencurian motor terekam CCTV saat beraksi di minimarket Bekasi, Jawa Barat. Sementara seorang pedagang sepeda di Kabupaten Jombang, Jawa Timur ditangkap polisi karena menjual sepeda curian. Kamera CCTV merekam aksi pencurian sepeda motor yang terparkir di halaman minimarket di Jalan Kusuma Timur, Perumahan Wisma Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Karena sepeda motor tidak dikunci stang, pelaku dengan leluasa melancarkan aksinya. Dalam hitungan detik, pelaku yang berjumlah 2 orang akhirnya membawa kabur sepeda motor itu. Aksi pencurian sepeda motor di wilayah Bekasi Timur ini kerap kali terjadi karena kondisi jalan yang sepi saat malam hari. Ini taruh di sini aja di depan, kita ada
nggak apa ya, kayaknya saya juga faktor lupa dari Bintang main langsung masuk aja. Kak, emang kondisi jalannya waktu itu sepi apa gimana Kak? Kalau dilihat flashback CCTV kan masih sepi. Korban belum melaporkan kasus pencurian ini ke polisi. Namun sejumlah warga langsung menyebarkan video rekaman CCTV ini dan berharap pelakunya bisa dikenali. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pria berusia 34 tahun ini tak berkutik saat ditangkap anggota Polsek Tembelang, Jombang, Jawa Timur. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai pedagang sepeda di Pasar Tunggorono ini diduga telah mencuri 35 sepeda di sejumlah tempat di Jombang. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita 12 unit sepeda hasil curian yang masih belum terjual. Sebelumnya, seorang warga lapor polisi setelah kehilangan sepeda di halaman masjid. Setelah diselidiki, polisi akhirnya berhasil mengidentifikasi pelakunya. Bahkan saat toko sepedanya digerebek, mayoritas sepeda itu ternyata adalah hasil curian. Totalnya untuk barang bukti ada 12 itu ada 13 TKP, 12 BB, yang satu di desa Tamping Mojo itu tidak ada BB-nya, BB-nya sudah dijual oleh tersangka. Pada petugas, tersangka mengaku mencuri karena penjualan sepeda di toko sepi. Ia berdalih terhimpit kebutuhan untuk menghidupi istri dan 4 anaknya. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, nenek dan cucu terluka akibat tertimbun longsor tebing setinggi 3 meter di Bogor, Jawa Barat. Sementara korban longsor di Sagalaharang, Subang, Jawa Barat akhirnya ditemukan dengan kondisi meninggal dunia setelah pencarian 6 hari. Warga berusaha mengevakuasi Nenek Titin Sutini, 61 tahun yang tertimbun longsor di Kampung Warung Bandrek, Kelurahan Bodongan, Bogor Selatan, Jawa Barat. Selain sang nenek, cucunya Fitria, 13 tahun, juga sempat tertimbun dan bisa diselamatkan warga. Keduanya dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Peristiwa ini terjadi saat kedua korban di ruang tamu, namun tiba-tiba terjadi longsor dan korban jatuh ke bibir sungai Cipakancilan. Longsor ini akibat Bogor dilanda hujan. Longsor juga menyebabkan 2 bangunan lain rusak dan membuat 8 jiwa mengungsi. Rencananya, Pemkot Bogor akan merelokasi para warga yang terdampak ke rumah susun. Saat ini petugas BPBD langsung membongkar bangunan agar tidak terjadi longsor susulan. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan yang terdiri dari BPBD, Basarnas, relawan akhirnya berhasil menemukan korban tertimbun tanah longsor di Kampung Babakan Randu, Desa Dayukolot, Kecamatan Sagalaharang, Subang, Jawa Barat. Korban atas nama Rafiq berusia 55 tahun ditemukan setelah 6 hari pencarian. Setelah dievakuasi, jenazah korban langsung dimandikan dan disolatkan di wilayah pesantren Rahmatika 2, Sagalaharang. Korban tertimbun longsor saat memperbaiki saluran air yang menuju pesantren di lokasi. Korban kemudian dimakamkan di pemakaman umum Kebon Dadap, Kampung Babakan Randu. Alhamdulillah hari ke-6 ini sudah kami temukan dalam keadaan meninggal dunia. Posisi korban di mana itu? Posisi korban tidak jauh dari prediksi kita, dari prediksi Basarnas bahwa korban itu tidak akan jauh dari bongkahan pertama kali batu atau longsoran jatuh. Korban sempat merekam longsoran pertama dan mengirimkan videonya ke rekannya. Upaya pencarian ini sempat terhenti karena kondisi cuaca yang buruk dan kondisi medan yang sulit. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Hariawan Juanda melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sebuah truk yang mengangkut 5 ton ayam potong terlibat kecelakaan di Jalan Nasional Jogja Purworejo di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Meski pengemudi dan kernet tidak mengalami luka-luka, namun ribuan ayam potong yang rencananya dibawa menuju Kebumen mati akibat insiden tersebut. 5 ton ayam jatuh berhamburan di sisi Jalan Nasional Jogja Purworejo, Kapanewon Tembon, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Diduga sopir truk pengangkut ayam ini mengantuk hingga tak bisa mengendalikan laju kemudi.
Kejadian berawal saat truk melaju di Jalan Jogjawates. Saat berada di lokasi kejadian, pengemudi diduga mengantuk hingga truk oleng ke kiri dan menabrak pembatas jembatan. Truk pun terguling. Ribuan ayam potong yang hendak dibawa menuju Kebumen terjatuh. Sebagian besar ayam mati. Korban dibantu warga pun berusaha mengevakuasi ayam yang masih bisa diselamatkan. Jadi untuk pengemudi tadi kita sudah cross check dari pihak pengemudi mengantuk. Jadi oleng ke kiri, terus menabrak itu pembatas jalan. Akibat kejadian ini, truk rusak parah dan harus diangkut towing. Sementara sopir dan kernet alami luka ringan. Kasus kini ditangani unit lantas Polsek Temon. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, Ayus melaporkan. Pemirsa, akibat menjadi pemicu kemacetan, petugas Pol PP menertibkan bahu jalan di kawasan depan Pasar Mitra di Tambora, Jakarta Barat. Pedagang pun panik melihat petugas datang dan mengangkut dagangannya. Pedagang sayur yang tengah berjualan di bahu jalan panik saat Satpol PP menggelar penertiban di kawasan Jalan Raya Kyai Haji Muhammad Mansur, Tambora, Jakarta Barat. Pedagang pun sibuk merapikan dan memindahkan barang dagangannya agar tak diangkut. Meja dan peti kayu yang dijadikan alas pedagang segera diangkut petugas ke truk. Total ada 300 lapak pedagang yang ditertibkan. Penertiban ini buntut laporan warga yang mengeluhkan terjebak kemacetan di lokasi pasar akibat banyaknya pedagang yang memakan bahu jalan. Para pedagang mengaku kecewa dengan penertiban ini karena selama ini sudah membayar retribusi sampah sebesar Rp10.000 setiap harinya. Mereka juga mengeluhkan mahalnya sewa tempat dan sepi pembeli jika mereka harus berjualan masuk ke dalam gedung Pasar Mitra. Para pedagang berharap ada solusi terbaik bersama dari Pemkot Jakarta Barat agar mereka dapat terus memperoleh penghasilan hidup dengan tetap berjualan di lokasi ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, kemacetan panjang yang terjadi di Tanjung Priok akibat antrean ribuan truk yang akan melakukan aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok. Polisi menyebut jika biasanya truk yang masuk berjumlah 3.000, pada Kamis kemarin truk yang masuk jumlahnya mencapai 4.500. Ayo Bang, maju Bang. Seorang pasien yang hendak dibawa ke rumah sakit Koja ini terpaksa diturunkan di jalan dan didorong menggunakan tandu oleh petugas medis karena ambulans yang ditumpanginya terjebak kemacetan parah di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Peristiwa ini terjadi di jalur lambat dekat gerbang tol Koja Barat. Tak hanya ambulans terjebak kemacetan, perjalanan rangkaian kereta barang juga harus terhenti. Karena jalur kereta dari pelabuhan menuju stasiun Tanjung Priok terhalang rombongan truk trailer yang hendak masuk pelabuhan. Kemacetan panjang hingga berkilo-kilometer sepanjang hari Kamis terjadi akibat tingginya aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok. Terdapat 4.500 truk yang masuk ke dalam Pelabuhan Tanjung Priok. Padahal normalnya hanya berjumlah sekitar 2.500 truk. Berapa jam kalau ke pelabuhan? 20 menit. Kemarin 10 jam tuh. Itu kenapa sih Pak macetnya? Dari pelabuhan itu ada masalah tuh. Banyak yang masuk kapal. Hingga Jumat malam lalu lintas di perempatan Jalan Yosudarso menuju Cilincing, Jakarta Utara masih padat. Hal ini disebabkan penambahan volume bongkar muat di pelabuhan NCPT 1 lantaran ada 3 kapal yang berlabuh di luar jadwal. Serta masih adanya antrian truk kontainer yang ingin masuk maupun keluar pelabuhan untuk melakukan proses bongkar muat peti kemas. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Paula Verhoeven melapor ke Komisi Yudisial usai adanya putusan cerai dari Baim Wong. Paula menuding 3 hakim melakukan pelanggaran etik dalam proses cerainya. Paula Verhoeven mengajukan aduan ke kantor Komisi Yudisial atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan usai mengeluarkan putusan cerainya dengan Baim Wong. Paula merasa dirugikan atas sederet poin yang disampaikan hakim dalam putusan tersebut.
dan kembali membantah tuduhan perselingkuhan dari Baim Wong maupun pada putusan cerainya. Paula mengklaim aduan ini sebagai upayanya dalam mencari keadilan demi kebaikan sang buah hati. Perkataan saya, perlakuan saya di akhirat, dan ini saya lakukan demi menjaga mentalitas anak-anak saya yang masih kecil yang nantinya mereka beranjak dewasa bisa mengakses semua berita tentang ibunya. Dan saya harap di sini saya berdiri untuk seorang ibu yang melindungi anak-anak saya. Unjuk rasa mahasiswa dan tokoh agama menuntut penutupan tempat hiburan berjalan ricuh di Sidrap, Sulawesi Selatan. Demo digelar setelah viral aksi DJ Natalie Holscher yang bertabur uang saweran. Aksi demo mahasiswa dan tokoh agama di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan diwarnai dengan aksi saling dorong dengan petugas. Mahasiswa mencoba menerobos pintu kantor Bupati Kabupaten Sidrap untuk menyampaikan aspirasi mereka. Massa menuntut penutupan tempat hiburan malam di Kabupaten Sidrap. Massa juga meminta pemerintah segera melakukan sidak terutama bagi tempat hiburan yang tidak memiliki izin. Unjuk rasa ini digelar setelah aksi DJ Natalie Holscher viral di media sosial. Ia bermandikan uang saweran senilai 150 juta saat manggung di salah satu tempat hiburan di Kabupaten Sidrap. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama Ainus melaporkan. Pemirsa, memperingati wafat Yesus Kristus, umat Katolik mengikuti ibadah Jumat Agung yang dilaksanakan di Gereja Katedral Jakarta. Pemeran sosok Yesus dalam drama Jalan Salib menyebut pendalaman karakter butuh riset mendalam dan latihan panjang. Melepaskannya. Berdiri. Bawa dia. Umat Katolik gelar ibadah Jumat Agung di Gereja Katedral Jakarta dalam momen memperingati wafatnya Yesus Kristus. Salah satu rangkaian dalam peringatan Jumat Agung yaitu penampilan drama Jalan Salib yang dipersembahkan oleh orang muda Katolik Katedral Jakarta. Seluruh pemeran dalam drama Jalan Salib menarik perhatian karena bisa memberikan penampilan yang sangat baik. Dialog dan adegan yang disampaikan bisa menyentuh hati para jemaat yang menyaksikan drama Jalan Salib. Apalagi saat adegan Yesus yang harus rela menerima penyiksaan. Butuh waktu yang sangat panjang untuk persiapan para pemain melakukan pendalaman karakter, riset, dan latihan. Kita latihan selama 6 bulan lebih. Iya. Untuk pendalaman karakter itu sendiri ini bagaimana, Mas? Untuk pendalamannya, saya akan tentu riset yang mendalam ya, di mana saya sebagai seorang Katolik juga berperan sebagai Yesus tidaklah mudah, di mana kita harus berbagai referensi bahkan dari sesosok Yahudi, bagaimana Yesus di mata mereka itu seorang Yesus itu seperti apa, bahkan kita harus mengenali bagaimana wilayah yang mereka tempati sehingga kita bisa memerankan Yesus dengan baik seperti itu. Jalan Salib tahun ini bertajuk Mater Purisma, yang berarti ibu yang sangat suci, di mana mengangkat cerita tentang Bunda Maria yang hatinya terluka melihat putranya Yesus Kristus sengsara. Seusai ibadah Jalan Salib, dilanjutkan Misa Jumat Agung di Gereja Katedral Jakarta. Ribuan umat Katolik berbondong-bondong mengikuti misa memperingati wafat Yesus Kristus. Suasana hikmat mewarnai jalannya misa yang terbagi menjadi 3 sesi, yaitu pukul 12, pukul 15, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ratusan personel gabungan pun dikerahkan untuk pengamanan selama Trihari Suci di Katedral Jakarta. Tema Paskah tahun ini ialah kepedulian lebih kepada saudara yang lemah dan miskin. Melalui rangkaian misa menuju kebangkitan Yesus Kristus, umat Katolik diharapkan semakin memaknai indahnya mengasihi sesama. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Ahmad Putra, Ainus melaporkan.
Pemirsa, menikmati kuliner di kafe mungkin sudah biasa. Namun bagaimana ya rasanya menikmati kuliner sambil naik perahu di danau? Nah, di Kecamatan Trawas di Kabupaten Mojokerto terdapat wisata danau berbisik. Di sana pengunjung bisa menikmati suara gesekan daun pepohonan di atas perahu sambil menikmati aneka kuliner. Berada di lembah bukit penanggungan Ubaya Training Center di Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, danau berbisik diciptakan untuk memberikan nuansa baru bagi masyarakat yang selama ini mengenal Kecamatan Trawas hanya kaya akan wisata alam pegunungan saja. Di sini, pengunjung bisa menikmati keindahan danau sambil menikmati kuliner di atas perahu, layaknya di sebuah kafe. Pengunjung cukup merogoh kocek Rp150.000 sudah bisa menyantap berbagai menu kuliner seperti aneka ikan bakar, nasi bakar, dan rujak. Menu makanan ini dilengkapi aneka minuman, bisa langsung dipesan dan dinikmati di tengah danau. Kebetulan saya juga pertama kali ya di sini ya. Jadi overall sih sangat memuaskan, view-nya juga bagus. Lalu dari segi makanannya juga nggak ada yang mengecewakan. Tantangannya naik perahu, cuman dari tergantung anginnya aja sih. Kalau anginnya kuat, kita meskipun dayung kuat tetap kalah sama angin. Tapi kami coba menampilkan danau. Kami punya danau, ya ini kita namakan danau berbisik. Dari danau berbisik itu dari suara angin yang bapaknya hembus ini, jadi seolah-olah danau itu berbisik. Wisata ini tak hanya cocok untuk keluarga, merasakan suasana romantis sambil mendayung perahu bisa dinikmati juga bersama pasangan tercinta. Apalagi jika sore hari kabut dari Gunung Penanggungan turun. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, Ayus melaporkan. Pemirsa, seorang pria rela menggendong ibunya saat menjalankan ibadah umroh di Masjidil Haram Mekah. Videonya dibanjiri komentar positif dari warganet. Dalam video viral, seorang pria menggendong ibunya saat melakukan tawaf di Masjidil Haram Mekah. Tanpa rasa lelah, Zainal Abidin, warga desa Tambak Rejo ini, mengelilingi Ka'bah sambil menggendong ibunya, Umi Hanik 80 tahun, sebanyak 7 kali. Ya, hal ini dilakukannya sebagai bentuk baktinya kepada sang ibunda yang sangat ingin menjalankan ritual tersebut di pelataran Ka'bah dan menyentuh sudut Yamani dan Multazam. Meski sempat jatuh sakit, namun Zainal Abidin tetap bersyukur bisa melaksanakan nazarnya. Kalau saya sih perasaannya sudah senang, terharu, bisa memenuhi nadar, dan paling setidaknya saya selaku anaknya, anak lelaki, kebanggaan nggak ada lagi untuk memuliakan dan memberikan sesuatu yang tidak ternilai. Perasaan saya yang senang sekali. Senang sekali berarti ya. Itu enggak tahu kalau viral itu enggak tahu, Mi. Enggak tahu. Video yang diunggah di media sosial tersebut telah dilihat hampir 2 juta viewers dan mendapat pujian hingga doa yang positif untuk Zainal dan ibunya. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, kloter pertama calon jemaah haji Indonesia rencananya akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada awal Mei 2025. Petugas haji pun diberi pembekalan. Kegiatan bimbingan teknis BIMTEK calon petugas penyelenggara ibadah haji PPIH 1446 Hijriah 2025 Masehi dibuka Direktur Jenderal Haji dan Umroh Kementerian Agama RI di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Kegiatan BIMTEK yang digelar dari tanggal 14 hingga 20 April 2025 ini diikuti 506 peserta calon petugas haji dari sejumlah elemen. Kegiatan ini bertujuan dalam meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia yang di tahun ini berjumlah 221.000 jemaah haji. Rencananya, kloter pertama jemaah haji asal Indonesia diberangkatkan di awal bulan Mei 2025. Jamaah akan masuk asrama mulai tanggal 1 Mei dan akan berangkat tanggal 2 di gelombang pertama. Dan
kloter pertama. Jadi insya Allah tapi sebelumnya kita akan kirimkan tim advance dan juga para petugas. Jadi sebelum jamaah datang, petugas kita sudah besar. Dan ini yang sedang kita training ini. Pemirsa, guna menjaga stabilitas kesehatan selama menjalani ibadah haji di Tanah Suci, para calon jemaah haji yang memiliki penyakit penyerta diimbau untuk membawa obat-obatan pribadi. Para calon jemaah haji khususnya yang memiliki risiko tinggi atau risti dan penyakit penyerta diminta untuk tidak lupa membawa obat pribadi selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas kondisi kesehatan jemaah terkait suhu ekstrim dan aktivitas fisik yang tinggi selama pelaksanaan haji. Selain menyiapkan obat pribadi bagi calon jemaah haji beresiko tinggi dan memiliki riwayat penyakit penyerta, calon haji jemaah haji juga disarankan untuk membiasakan berolahraga, mengatur pola makan, serta menjaga asupan air putih selama di tanah air. Exercise fisik tuh 30 menit aja, habis sholat subuh, jalan ringan aja 30 menit, itu rutinkan tuh, ya kan? Terus sudah biasakan minum air putih secara rutin, minimal 2 liter sehari. Edukasi kesehatan bagi calon jemaah melalui bimbingan manasik haji kesehatan bertujuan agar para calon jemaah haji dapat menjalani ibadah dengan sehat dan lancar selama berada di Tanah Suci. Dari Jakarta, Gigi Irfan melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan mengevakuasi jenazah pria parubaya obesitas yang berada di lantai 3 rumah kontrakan di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Petugas pun mengevakuasi jenazah menggunakan tali dan tandu dari lantai 3 rumah. Sesosok jasad pria parubaya dengan berat sekitar 100 kg berada dalam kamar kontrakan di lantai 3 Jalan Jembatan Hitam, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Pihak keluarga dan warga kesulitan saat hendak membawanya ke musola hingga meminta bantuan petugas pemadam kebakaran. Sejumlah petugas pemadam kebakaran sektor Tambora yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi. Petugas melakukan evakuasi jenazah menggunakan tali temali dan tandu dari lantai 3 rumah kontrakan. Dan selang 1 jam, jenazah berhasil dievakuasi melalui luar rumah kontrakan karena petugas kesulitan mengevakuasi dari dalam rumah yang terbilang sempit. Jenazah ini informasinya memang sakit ya, sakit jantung mendadak meninggal, dan bobot tubuh dari si jenazah ini ya memang rada gemuk gitu, ya rada berat ya, kurang lebih mungkin mendekati 100 kiloan ya. Memang manuver untuk keluar turun itu tangganya sempit. Jadi ini kontrak. Jadi kontrak di lantai 1, lantai 2, lantai 3 itu beda-beda. Mereka menghuni kontrakan yang lantai 3 akan dibawa ke musola. Selanjutnya, petugas bersama warga membawanya ke musola terdekat untuk dimandikan dan disolatkan. Dari Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah jika buah hati Anda susah buang air besar dan kekurangan nutrisi. Di Jember, Jawa Timur, bocah usia 3 tahun alami penyumbatan usus. Saat diperiksa di rumah sakit, ternyata sumbatan tersebut akibat gumpalan ratusan cacing. Dokter bedah anak Rumah Sakit Dr. Subandi Jember baru-baru ini mengoperasi anak laki-laki berusia 3 tahun karena penyumbatan usus. Dari hasil foto ronsen, diketahui di dalam ususnya terdapat ratusan cacing gelang yang menggumpal hingga menutup saluran makanan. Akibatnya, balita tersebut kekurangan nutrisi, susah bernafas, hingga susah buang air besar. Total ada 3 toples cacing yang dikeluarkan dokter dari usus balita itu. Dokter menyebut cara makan yang kurang bersih dengan tidak mencuci tangan atau konsumsi air yang tidak dimasak dimungkinkan menjadi faktor utama cacing berkembang dalam usus. Dia memang secara sehari-hariannya ya untuk hygiene-nya juga kurang baik. Apabila bermain juga sering tidak memakai sandal, kemudian sering bermain di sekitar area tempat pembuangan akhir, dan kebiasaan ini tidak suka mencuci tangan apabila makan dan juga mengkonsumsi air yang dia tidak direbus. Mungkin bisa menjadi salah satu faktor resiko penyebab adanya cacing dalam anak ini. Setelah ususnya dioperasi, balita tersebut diberi obat cacing dan menjalani pemulihan.
Dokter pun menghimbau orang tua selalu menjaga kebersihan asupan makanan untuk buah hati mereka. Dari Jember, Bambang Sugiarto melaporkan. Pemirsa, seekor sapi mengamuk saat diturunkan dari truk hingga masuk ke minimarket di Depok, Jawa Barat. Polisi pun turun tangan membantu mengevakuasi sapi dari dalam minimarket. Seekor sapi masuk ke dalam minimarket di Jalan Raya RTM, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Ia masuk saat pintu terbuka ketika ada pelanggan yang hendak keluar. Peristiwa itu terjadi saat sapi baru saja diturunkan dari truk. Evakuasi terhadap sapi berlangsung selama lebih dari 2 jam. Polisi pun sempat turun tangan membantu mengeluarkan sapi itu. Ya sepi juga sih, kan ada pengunjung, ada 2-3 orang pada nggak upah aja kan, motor udah nggak banyak. Motor di mana motor itu? Ada polisi juga, Pak? Ada. Nah, itu ngeluarinnya gimana, Pak? Keluar sendiri aja. Di pegang bututnya sama polisi gitu. Sapi yang ngamuk hingga masuk ke minimarket itu merupakan sapi yang hendak dijual untuk hewan kurban. Meski sempat mengamuk dan sulit dalam proses evakuasi, namun tidak ada korban dalam peristiwa ini. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ya, sementara itu heboh seekor ular king cobra masuk ke dalam dapur rumah warga di Sampang, Jawa Timur. Petugas damkar sempat kesulitan mengevakuasi ular karena tempat yang sempit. Warga digegerkan dengan kemunculan ular jenis king cobra di sebuah dapur rumah di Kelurahan Karangdalam, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Warga pun langsung meminta bantuan petugas damkar untuk mengevakuasi ular berbisa tersebut. Meski dengan peralatan lengkap, 5 petugas damkar kesulitan saat evakuasi. Ular berada di bawah rak piring, terhimpit lemari di dapur yang sempit. Selain itu, petugas juga harus mengantisipasi serangan ular yang bisanya sangat berbahaya. Petugas akhirnya membongkar lemari untuk memudahkan proses evakuasi. Setelah 20 menit, ular sepanjang 2 meter itu akhirnya bisa dibawa keluar rumah. Agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, saat ini ular kobra tersebut telah diamankan di kantor damkar Sampang. Rencananya ular tersebut akan diserahkan petugas ke pecinta reptil. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Peristiwa tadi sekaligus menutup Lintas iNews pagi akhir pekan hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Saat lagi Anda bisa menyaksikan serangkaian peristiwa lain di program Jurnal Lintas iNews pagi bersama rekan kami Mega Latu. Saya Jelika Dea Fagam. Selamat pagi, selamat menikmati akhir pekan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.